Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ogi ya. Sekarang yang mau gue share tuh ini. Jadi para ilmuwan tuh kepo ya, kira-kira ada nggak sih kaitannya antara mood seseorang dengan kreativitasnya gitu. Jadi dicobalah beberapa penelitiannya. Ini salah satunya gue ambil penelitiannya gini. Jadi nanti ada 3 kelompok gitu ya, terus ada yang dibagusin moodnya, ada yang dibiasain, ada yang dijelekin gitu ya. Terus nanti dikasih problem dan dilihat hasilnya seperti apa. Nah, yang kelompok satu tadi yang gue cerita ya, itu dikasih sekantong kecil permen atau ngelihat video komedi gag reel. Ini video prank-prank lucu lah kayak di TV dulu apa ya? Just for Love ya. Nah, kayak gitu. Jadi orang di kelompok satu boleh milih mau dapat permen ya atau mau nonton video itu selama 5 menit kurang lebih. Nah, kelompok yang kedua dia dipersilakan untuk latihan fisik naik turun sebuah kotak selama 2 menit gitu ya. Kan kalau kita di gym tuh ada kotak terus orang lompat naik gitu kan, cok cok. Nah, gitu-gitu tuh 2 menit atau nonton video fakta tentang matematik. Nggak tahu nih di bukunya juga dibilang ya ilmuannya kepo aja gitu. Ada nggak sih kaitannya nih nonton video matematik sama mood? Jadi kelompok 2 diginiin ya. Terus kelompok ketiga emang sengaja dimasukin negatif mood niatnya ya. Jadinya disuruh nonton video kampung konsentrasi Nazi selama 5 menit. Jadi kampung konsentrasi Nazi itu kayak penjara sih ya, kayak penjara cuman kondisinya lebih parah karena dianiaya, disiksa gitu ya. Nah, itu selama 5 menit dia nonton itu di kelompok ketiga ya. Kemudian dikasihlah sebuah persoalan ya yang membutuhkan pemikiran kreatif gitu untuk solusinya atau pemikiran yang out of the box. Ya masing-masing sama gitu problemnya gitu ya. Nah, gimana hasilnya? Ternyata ya 75% dari yang kelompok satu yang mood-nya dibikin bagus, itu berhasil menyelesaikan masalah. Ya, nggak semua sih, tapi 75% banyak ya. Nah, yang kelompok 2 cuman 20% ya solve the problem. Ini kan jauh banget ya. Dan akhirnya kita tahu nonton video matematik tuh nggak nggak membuat bagus mood. Ya iyalah ya. Kan video matematik ya pasti buat niat yang belajar gitu, bukan buat bagusin mood gitu. Dan aktivitas ini gue agak-agak nggak 100% setuju juga ya, karena gue juga ada baca penelitian yang menunjukkan bahwa latihan fisik itu meningkatkan mood dan kreativitas. Ada juga yang begitu. Tapi ya itulah science ya. Selalu ada pihak berseberangan gitu di antara satu teori dengan teori yang lain tuh pasti ada. Mungkin ini karena latihan fisiknya cuma naik turun gitu membosankan gitu ya, jadinya nggak asik gitu ya. Tapi kalau olahraga atau aktivitas yang menyenangkan, sportnya biasanya bisa tuh baikin mood. Tapi ya whatever lah ya. Tapi hasilnya kayak gini. Nah, kita lihat kelompok ketiga, itu hasilnya ternyata cuma 11% yang berhasil menyelesaikan masalah. Ya iyalah, lo nonton video disiksa, orang di AP, dibakar, ditembak gitu ya, ya moodnya turun ya. Terus dikasih problem yang perlu pemikiran kreatif, itu ya jeblok akhirnya. Jadi dari sini aja bisa disimpulkan ada kaitannya ya. Terus ada yang penasaran juga diulang ya di tahun 2009 tapi kelompok ketiganya tuh nggak dipakai. Jadi cuma kelompok 1 dan 2. Kalau saya baca gitu. Terus habis itu diberikan 7 pertanyaan tes kreativitas. Jadi ada 7 pertanyaan gitu ya yang berkaitan dengan kreativitas. Yang kelompok 1 itu rata-rata berhasil menjawab 5 dari 7 pertanyaan. Nah, yang kelompok 2 rata-rata berhasil menjawab 3 dari 7 pertanyaan. Jadi ini juga ngaruh. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini, mood positif berhubungan dengan kreativitas yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman kerja di industri kreatif, terus biasanya kerjaan-kerjanya kan butuh solusi kreatif ya. Ya sebaiknya perbaikin mood gitu ya. Biasanya tiap orang beda-beda sih. Jadi nggak ada rumus bakunya gimana perbaikin mood. Biasanya masing-masing individu tuh bisa berbeda. Ya, terus ada lagi dari buku ini ya, dari Barbara Fredrickson, dia bilang mood yang positif memperluas rentang perhatian seorang dan meningkatkan kapasitas kognitifnya. Jadi perhatian atau atensi orang tuh bisa lebih bagus ya, lebih luas karena lihat yang happy-happy, ngelihat apa happy gitu ya. Seneng aja bawaannya. Terus meningkatkan kapasitas, mungkin karena seneng ya, otaknya bekerja jadi lebih bagus gitu loh ketimbang mood jelek. Terus di bukunya juga bilang mood positif mendorong orang lebih berani mengambil resiko dan menjelajahi ide-ide baru tanpa takut gagal. Karena perasaan senang ya
gagal dikit nggak apa-apa lah gitu loh. Ya nih salah dikit nggak apa-apa. Akhirnya berani gitu mengambil tindakan-tindakan atau ide-ide yang lebih berisiko ya. Yang biasanya sih kalau idenya lebih berisiko itu biasanya juga lebih kreatif sih. Terus di buku ini juga ada ya, Mabel menunjukkan emosi positif seperti pencapaian kecil dalam pekerjaan itu bisa memicu lebih banyak ide kreatif. Jadi memang sebaiknya kalau kita punya kerjaan banyak terus dipecah dalam sejumlah kerjaan kecil, itu kalau kena satu moodnya naik tuh, senang ya. Terus kerjaan kedua berhasil selesai, senang lagi gitu. Kayak saya nih misalnya, saya udah memplanning bikin berapa video dalam satu hari gitu ya. Itu kalau targetnya kena, itu emang lebih enak gitu rasanya. Rasanya gimana gitu, wah gue berhasil, mission complete gitu ya. Dan bisa juga ditambah dengan self reward, misalnya bisa main dulu setengah jam gitu ya, atau ngapain dulu, atau nonton film dulu. Nah gitu-gitu tuh biasanya moodnya bisa kejaga lebih stabil dan bisa bekerja lebih enak dalam jangka waktu yang lama. Ya kalau dari pengalaman pribadi gue juga begitu sih. Terus yang ini ya, suasana kerja juga jadi lebih produktif dan kreatif. Jadi lingkungan kerja memang berpengaruh gitu. Bikin lingkungan enak juga bisa dengan musik, tanaman, kayak gue kan ada tanaman, ada ikan cupang gitu ya. Itu supaya sebetulnya suasana kerja atau mood gue tuh jadi enak gitu. Terus ada juga dari dia ya, Scott Barry Kaufman nih, dia cognitive scientist dan psikologis juga. Dia menemukan ini, memang orang kreatif biasanya emosinya tuh naik turun ya, dan cukup instan antara suasana hati yang baik dan buruk. Dan keduanya bisa memperkaya proses kreatif mereka sebetulnya. Cuman ini gua mau bahas yang positif dulu di sini ya. Sebetulnya memang ada sih kaitannya antara emosi negatif dengan kreativitas seseorang. Tapi nantilah mungkin di video lainnya ya. Nah, faktor lingkungan dia juga bilang tadi sama kayak Mabel, memainkan peran besar dalam menentukan mood. Ujung-ujungnya ya ke kreativitas juga. Jadi lingkungan yang penuh tekanan, penuh stres, toksik kali bahasa sekarangnya gitu ya, itu nggak bagus buat kreativitas sebetulnya. Ya kalau kita ada di kondisi kayak gitu, ya sebaiknya pintar-pintar ngatur mood atau melakukan sesuatu ya yang buat mood kita bagus. Kayak tadi kayak makan permen, makan kue, ngopi, gorengan gitu. Atau main layangan gitu bentar. Kan ada aktivitas fisiknya juga ya, nah biar moodnya bagus. Ya ekstrim sih kalau main layangannya. Tapi kalau di gedung tinggi kayaknya enak ya, nggak perlu lari-lari. Ya poinnya gitu sih. Karena kita kan seringkali nggak bisa milih lingkungan ya. Jadinya ya pintar-pintar lah membuat atau memilih-milih tindakan yang bisa membuat kita moodnya menjadi lebih baik. Supaya apa? Supaya jadi bisa lebih kreatif. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Bye.